Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdi Yoga Perdana dengan NIM C241900991. Jadi kali ini saya akan melakukan micro teaching mengenai biologi perikanan secara umum dan secara luas. Nah, biologi perikanan itu merupakan salah satu cabang ilmu yang membahas mengenai biologi dari perikanan. Nah, biologi perikanan ini dibagi menjadi parameter yang tiga parameter secara luas. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ikan, lalu kedua adalah reproduksi ikan, dan yang ketiga adalah analisis makanan ikan. Nah, pertumbuhan ikan ini dibagi lagi menjadi beberapa parameter yang dianalisis gitu. Yang pertama adalah distribusi frekuensi panjang, lalu yang kedua adalah hubungan panjang bobot, dan yang ketiga adalah faktor kondisi. Nah, distribusi frekuensi panjang ini merupakan distribusi dari panjang pada kelompok ikan atau pada populasi ikan tertentu. Nah, yang kedua adalah hubungan panjang bobot. Nah, ternyata hubungan panjang bobot ini adalah setiap penambahan panjang pada ikan itu juga mempengaruhi pertambahan bobot pada ikan. Nah, jadi memiliki korelasi di antara keduanya. Nah, hubungan panjang bobot ini memiliki pola pertumbuhan, yaitu ada pola isometrik dan pola alometrik. Nah, yang ketiga adalah faktor kondisi. Nah, faktor kondisi ini bisa sering disebutkan dengan kemontokan ikan. Nah, faktor kondisi ini merupakan faktor yang melibatkan faktor lingkungan yang mempengaruhi dari biologi perikanan tersebut. Nah, selanjutnya adalah reproduksi ikan. Nah, reproduksi ikan ini dibagi lagi menjadi beberapa parameter. Yang pertama adalah nisbah kelamin, yang kedua adalah indeks kematangan gonad, tingkat kematangan gonad, lalu ketiga adalah indeks kematangan gonad, lalu ada fekunditas, dan yang terakhir adalah diameter telur. Nah, dibahasin dari awal, apa sih itu nisbah kelamin? Nah, nisbah kelamin ini atau disebut juga dengan proporsi kelamin, itu adalah perbandingan antara ikan jantan dan ikan betina pada suatu populasi. Nah, populasi yang baik itu memiliki proporsi kelamin 1:1 antara jantan betinanya. Nah, tapi biasanya pada suatu populasi itu proporsinya itu tidak seimbang gitu. Nah, selanjutnya adalah TKG atau tingkat kematangan gonad. Nah, tingkat kematangan gonad ini merupakan suatu tingkatan kuantitatif tuh yang menunjukkan kematangan seksual pada gonad ikan gitu. Nah, biasanya itu disebutkan menurut TKG 1 sampai 4, di mana semakin besar TKG itu menunjukkan gonad yang sudah matang. Nah, selanjutnya adalah indeks kematangan gonad. Nah, indeks kematangan gonad ini merupakan bentuk persentase dari perbandingan bobot gonad itu dengan bobot tubuh ikan secara semuanya gitu. Jadi berapa bobot gonadnya itu nanti akan dibandingkan dengan bobot total ikan tersebut, lalu dikali 100%. Nah, selanjutnya adalah fekunditas. Nah, fekunditas ini merupakan jumlah total dari telur yang siap untuk dipijakan. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah diameter telur. Itu merupakan diameter dari telur-telur ikan yang sudah siap memijah tadi, dan dari situ kita bisa mengetahui pola pemijahan, di mana pola pemijahan itu dibagi menjadi dua, ada total spawner dan ada partial spawner, di mana total spawner ini merupakan pemijahan dilakukan sekali pada satu ikan pada satu kali musim memijah, sedangkan partial spawner itu ikan bisa memijah dua kali atau lebih dalam satu kali musim memijah. Selanjutnya adalah analisis makanan ikan. Nah, makanan ikan ini juga dibagi lagi menjadi beberapa parameter. Yang pertama adalah indeks preponderance, itu dimana melihat persentase dari jumlah jenis makanan ikan tertentu. Nah, selanjutnya adalah luas relung. Nah, ini merupakan gambaran yang menunjukkan perbandingan jumlah jenis makanan yang didapatkan pada suatu ikan. Nah, ini menentukan selektif atau tidaknya ikan tersebut. Selanjutnya adalah tumpang tindih. Nah, ini merupakan gambaran dari ikan tersebut apakah memiliki tingkat konsumenisme, itu apakah saling berebutan atau tidak gitu. Jadi melihat seberapa banyak makanan yang dimanfaatkan tapi sumber dayanya itu sama gitu. Nah, selanjutnya adalah panjang usus relatif, di mana panjang usus relatif ini dapat menggambarkan apakah ikan itu termasuk karnivora, herbivora, atau omnivora. Jadi kalau ikan yang herbivora itu biasanya memiliki
panjang usus relatif itu lebih dari 3. Lalu omnivora itu memiliki panjang usus relatif 1-3 dan ikan karnivora itu di bawah 1. Nah, selanjutnya adalah hubungan volume makanan dan panjang tubuh ikan. Nah, ternyata volume makanan yang ditampung oleh ikan itu memiliki hubungan dengan panjang tubuh ikan tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah indeks isi lambung, ya, di mana indeks isi lambung ini merupakan berapa volume lambung dapat terisi oleh makanan tersebut. Nah, begitu kurang lebih gambaran secara umum mengenai biologi perikanan yang saya peroleh selama 1 semester ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.